Halo, kami dari Universitas Maritim Raja Alwi Haji. Kali ini kami akan membawakan materi tentang pandangan marxisme terhadap masyarakat desa. Kali ini kami dari kelompok 4 bersama teman-teman saya. Kenalkan, nama saya James. Saya Katerina Gusnusio. Saya Hotun Soid, saya Diana Ampun, saya Yosari, saya Ria. Yuk, simak penjelasan kami. Nah, dalam pembahasan kami kali ini, kami akan membahas tentang beberapa poin-poin penting. Poin yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang latar belakang, yang di dalamnya terisi tentang apa sih Marxisme itu dan apa saja teori-teori Marxisme. Yuk disimak. Pengertian dan teori Marxisme. Marxisme adalah sebuah teori sosial, politik, dan ekonomi yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Menurut Marxisme, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kapitalisme sebagai pemilik kapital dan proletariat sebagai pekerja. Marxisme sangat memperjuangkan hak-hak dari kelas proletariat. Marxisme sangat menekankan pada pentingnya perjuangan kelas dan penghapusan kelas kaya yang menguasai produksi atas kelas pekerja yang berusaha untuk produk itu sendiri. Marxisme juga menekankan pada kepentingan kolektif dan mengkritik kapitalisme dan sistem ekonomi lain yang menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang luas. Marxisme juga menegaskan bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang korup, yang bekerja untuk kepentingan dan keuntungan bagi kelas atas, dan kapitalisme juga sangat memperkuat dominasi terhadap kelas atas. Teori Marxisme sangat bergantung pada analisis materialis dan berusaha memahami kaitan antara struktur sosial dan kondisi ekonomi. Marxisme melihat bahwa masyarakat harus berubah melalui revolusi proletar atas penghapusan kepemilikan swasta atas produk dan distribusi sarana produksi untuk kepentingan umum. Deskripsi Desa Numbing. Desa Numbing adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Jumlah penduduk sekitar 2.623 jiwa dengan luas wilayah 44 km persegi. Di Desa Numbing terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun pertama RW 001 dan dusun kedua RW 003 dan dusun ketiga RW 004 Badan Statistik Kabupaten Bintan 2020. Potensi yang terdapat pada sumber daya kelautan dan perikanan di Desa Numbing ini terbilang cukup besar, dengan keadaan laut yang bersih dan berpotensi sebagai tempat yang nyaman bagi ikan, membuat hasil lautnya tidak perlu diragukan lagi. Desa ini dikelilingi oleh keindahan alam yang menakjubkan. Berikut adalah deskripsi mengenai Desa Numbing. 1. Lokasi geografis. Desa Numbing terletak di pantai Pulau Bintan dengan pemandangan yang sangat indah. 2. Keindahan alam. Desa Numbing menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai dengan air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang lembut, serta pohon-pohon kelapa yang berjajar di sepanjang pantai. Selain itu, hutan-hutan tropis yang mengelilingi desa ini menawarkan beragam flora dan fauna yang menarik. 3. Kehidupan masyarakat. Desa Numbing adalah desa nelayan yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya. Masyarakat desa ini umumnya hidup dari hasil laut seperti menangkap ikan, udang, dan kerang. Para wisatawan juga dapat melihat kehidupan sehari-hari masyarakat lokal dan berinteraksi dengan mereka, serta mencoba aktivitas seperti memancing atau naik perahu tradisional. Dengan kehidupan alamnya yang menakjubkan dan kehidupan desa yang khas, Desa Numbing di Bintan menawarkan pengalaman wisata yang autentik bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan alam tropis. Ingat,
Alat yang masih digunakan nelayan tradisional yaitu alat utama perlengkapan penangkapan ikan yaitu perahu dan jaring. Perlengkapan lainnya adalah pancing, pelampung, pemberat, bahan bakar, bahan pengawet ikan. Perahu atau kendala air merupakan alat utama yang digunakan nelayan untuk melaut. Para nelayan tradisional dalam menangkap ikan umumnya menggunakan sampan dan jaring kecil, tombak, dan rawai. Ada juga tampirai, yaitu alat menangkap ikan yang terbuat dari anyaman, bila-bila kecil, bambu yang kosong dimasukkan lekuk anyaman hingga dalam sebagai tempat ikan yang akan masuk. Bubu juga alat penangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan, bambu, maupun kayu. Bubu biasanya berbentuk seperti corong yang dapat memerangkap ikan jika masuk ke dalamnya. Masyarakat nelayan di Desa Numbing pada era postmodernisme. Desa Numbing ini merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sumber daya kelautan. Karena desa ini memiliki air laut yang bersih dan nyaman bagi makhluk laut. Dan tentu saja hasil lautnya tidak perlu diragukan lagi. Hal tersebut tentu saja akan sangat menguntungkan bagi para nelayan yang ada di Desa Numbing ini. Akan tetapi tentu saja ada hambatan-hambatan yang dialami oleh para nelayan yang ada di Desa Numbing ini. Nah, dikutip dari skripsi karya Aisyah, mahasiswa Prodi Akuntansi angkatan 2018 yang berjudul Pengaruh Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Perawatan Terhadap Pendapatan Nelayan. Penelitiannya dilakukan di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Di dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa tetapi tentu saja terdapat hambatan-hambatan dalam lingkungan masyarakat nelayan yang ada di Desa Numbing ini. Masalah yang terjadi di masyarakat nelayan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan para nelayan dalam menggunakan teknologi ataupun alat tangkap yang sudah sangat berkembang saat ini. Sehingga masyarakat nelayan yang ada di Desa Numbing ini hanya dapat mengandalkan teknologi yang sangat sederhana dalam mencari rezeki di laut. Selain menggunakan alat tangkap yang sederhana, para nelayan di Desa Numbing ini juga memperkerjakan para nelayan buruh atau tenaga pembantu dalam kegiatan melaut agar dapat membantu para nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Nelayan buruh atau tenaga kerja pembantu ini dapat berubah-ubah atau bersifat tidak tetap. Semua itu disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki oleh para nelayan buruh ini. Nah, hasil tangkap yang didapatkan oleh nelayan ini bukan hanya untuk sebagai lauk pauk sehari-hari, tetapi juga sebagiannya dijual untuk mendapatkan uang. Uang yang didapatkannya nanti oleh nelayan tersebut, nantinya ia juga akan membayar upah daripada para nelayan buruh atau tenaga kerja pembantu tersebut. Nah, untuk upah yang didapatkan oleh nelayan buruh ini sesuai dengan kesepakatan yang di awal kerja dengan nelayan atau pemilik kapal. Selain itu, nelayan atau pemilik kapal ini pun juga akan memperbaiki kapal yang digunakan untuk melaut. Nelayan di Desa Numbing ini juga tidak memiliki pendapatan tetap, karena dalam melaut juga terkadang tidak mendapatkan hasil tangkap yang sesuai, karena seperti yang telah dikatakan tadi, mereka masih menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana, karena mereka belum menguasai teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Sudut pandang marxisme terhadap masyarakat nelayan Desa Numbing. Masyarakat Desa Numbing terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis ataupun pemilik dan kelas proletariat ataupun pekerja. Di sini pemilik yang ada di Desa Numbing berperan sebagai borjuis atau pemilik modal, dan tenaga kerja pembantu berperan sebagai pekerja. Menurut Marx, kelas borjuis ini memegang kendali penting terhadap sumber daya perekonomian dan mereka memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, hal tersebut dapat dikategorikan sama seperti para pemilik modal di Desa Numbing ataupun borjuis yang dapat memberhentikan dan memberikan upah sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan juga pendapatan yang didapati oleh nelayan, buruh atau tenaga kerja pembantu tergantung dari kesepakatan yang telah dibicarakan di awal. Tenaga kerja ini dapat berubah-ubah sehari-hari
tergantung dari masa senggang para buruh. Dari hasil penelitian yang kami tulis, dapat disimpulkan bahwa Desa Numbing merupakan desa yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sumber daya kelautan, terutama pendapatan nelayan pada hasil tangkapan ikan di laut. Hal tersebut tentu membuat para nelayan di Desa Numbing memiliki keuntungan yang cukup besar. Nah, menurut sudut pandang marxisme terhadap masyarakat nelayan Desa Numbing itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas bourgeoisie atau pemilik dan kelas proletaria atau pekerja. Akan tetapi, marxisme sangat memperjuangkan hak-hak dari kelas proletaria atau pekerja. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, mungkin ada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh nelayan di Desa Numbing. Perubahan dalam kebijakan perikanan, kerusakan ekosistem laut, dan kompetisi dengan sektor pariwisata di Pulau Bintan mungkin menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi ekonomi nelayan. Dari sisi nelayan, sebagian besar kendala yang dialami dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah cuaca. Solusi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Desa Numbing adalah dengan mempekerjakan para nelayan buruh atau tenaga kerja pembantu dalam kegiatan melaut agar dapat membantu para nelayan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang pandangan marxisme terhadap masyarakat nelayan di Desa Numbing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. See you!